Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Berlian Nurul Aisyah, NIM 20250003 dari Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe Cepu, program studi Teknik Elektro semester 5. Di sini saya akan membuat tutorial tentang perbandingan metode PROMET dan SAW untuk penentuan kriteria warung soto. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Atika Pramita Widyasari, Magister Komputer. Oke, sebelum kita ke inti perhitungan, mari kita bahas apa sih itu metode PROMET dan apa itu metode SAW. Metode PROMET. Metode PROMET adalah suatu metode penentuan urutan dalam analisis multi kriteria yang menawarkan cara yang lebih fleksibel dan sederhana kepada user. Metode ini berfungsi untuk mengolah data, baik data kuantitatif dan kualitatif sekaligus, di mana semua data digabung menjadi bobot penilaian yang telah diperoleh melalui penilaian atau survei. Sedangkan metode SAW adalah metode penjumlahan terbobot. Konsep dari metode ini adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Ini adalah rating kecocokan alternatif. Di sini saya mempunyai alternatif 3, yaitu S1, yaitu warung soto Lamongan. S2 adalah warung soto Betawi dan S3 warung soto Banjar. Untuk kriteria di sini saya juga mempunyai 3, yaitu A1 kebersihan, A2 rasa, dan A3 porsi. Untuk awal, kita menggunakan metode PROMET, dan ini adalah hasil perhitungan PROMET. Di sini saya akan menghitung dengan Excel. Ini ada 3 kriteria. Nah, kita mencari nilai preferensi di setiap kriteria dan alternatif. Di sini caranya dengan S1 dikurangi S2 di kriteria A1, hasilnya min 2. Lalu S1 di kriteria A1 dikurangi S3, hasilnya min 1. Untuk S2 dikurangi S1, hasilnya 2. S2 dikurangi S3, hasilnya 1. Dan S3 dikurangi S1, hasilnya 1. Dan S3 dikurangi S2, hasilnya min 1. Berlaku juga untuk di kriteria A2 dan A3. Setelah dicari nilai preferensi, kita akan dikoferensikan. Setiap nilai yang min itu kita beri nilai 0. Sedangkan yang setiap nilai positif kita beri nilai 1. Dan hasilnya ini kita menggunakan rumus sum. Kita tambah semua dari A1, A2, dan A3. Setelah itu dibagi 3 karena
kriteria kita ada 3. Begitu seterusnya. Setelah dikonferensi, kita mencari indikator preferensi multi kriteria. Di S1 kita mendapatkan A2-nya 0, A3-nya 0, dan S2 kita mendapatkan A1-nya 1 dan A3-nya 1. Untuk S3-nya begitu juga, A1-nya 0,67 dan A2-nya 0. Setelah itu kita menentukan nilai leaving flow, entering flow, dan net flow. Untuk leaving flow itu kita menggunakan rumus ini. Ini kita hapus dulu ya. Satu dibagi dalam kurung 3 dikurangi 1 dikali 0 ditambah 0 vertikal ya. Kita dalam kurung hasilnya 0. Begitu juga untuk S2. Rumusnya masih tetap vertikal juga penambahannya 1, terus ditambah 1 sebelahnya, enter 1, hasilnya 1. Untuk S3 juga berlaku sama, vertikal juga 0,67 ditambah 0 dalam kurung 0,33. Untuk entering flow itu menggunakan rumus yang sama, tetapi penjumlahannya bentuknya horizontal, atas bawah. Kita coba. 1 dibagi dalam kurung 3 dikurangi 1 dikali 1 ditambah 0,67 dalam kurung 0,83. Untuk S2 nya juga sama, sampai S3 juga sama, di jumlah menurun. Untuk net flow kita menghitungnya menggunakan leaving flow dikurangi entering flow. Nih, 0 dikurangi 0,83, hasilnya min 0,83. Begitu sampai S2 dan S3. Setelah nilai sudah ditemukan, sudah ditentukan, kita masukkan ke dalam tabel ini dan dicari rankingnya. Untuk S2 jadi ranking 1, untuk S1 ranking 3, dan S3 ranking 2. S1 itu tadi soto Lamongan menjadi ranking 3, soto Betawi menjadi ranking 1, dan soto Banjar menjadi ranking 2. Jadi kesimpulannya soto Betawi cocok untuk
rekomendasi. Kita beralih dengan metode SAW. Ini adalah langkah-langkah metode SAW ya. Yang pertama, kita menentukan rating kecocokan di setiap alternatif. Di awal tadi kita sudah menentukan rating kecocokannya. Untuk yang kedua, untuk mencari normalisasi di masing-masing kriteria. Ini adalah rumusnya. Ini ada keterangannya juga. Untuk ketiga, kita mencari nilai preferensi. Ini adalah rumusnya. Ini keterangannya. Dan yang terakhir, langkah terakhir adalah menentukan hasil terbesar. Kita menghitung dengan metode SAW juga menggunakan Excel. Ini ada kriterianya, yaitu kebersihan, rasa, dan porsi. Ini ada nilai derajat kepentingan, yaitu dengan presentasenya kebersihan 50%, rasanya 30%, dan porsinya 20%. Ini sesuai masing-masing ya, untuk memberikan nilainya. Oke, kita lanjut ke cara menentukan nilai normalisasi, yaitu dengan cara ini. Kebersihan S1, alternatif S1 dengan kriteria kebersihan, ini dibagi dengan nilai kriterianya 3, maksimalnya 3. Hasilnya jadi 0,33. Untuk yang bawahnya juga S2 di kriteria kebersihan 3 dibagi 3, 1. S3-nya juga di kriteria kebersihan 2 dibagi 3 dengan 0,67. Begitu juga seterusnya, dan kita langsung mencari nilai preferensinya, yaitu dengan rumus ini. G12, yaitu S1 di kriteria kebersihan 0,33 dikali dengan derajat kepentingannya, kebersihannya di kriteria kebersihan 50% dalam kurung ya. Lalu ditambah dengan H12 itu kriteria rasa 0,33 dikali dengan derajat kepentingan di kriteria rasa, yaitu 30%. Dalam kurung ditambah I12, ini ketutupan. Kita enter. I12-nya ini porsi ya, 0,33 juga. Terus dibagi dengan derajat kepentingan di kriteria porsi juga 20%. Jadi hasilnya 0,33. Begitu juga seterusnya sampai ke bawah. Nih. 1 dikali derajat kepentingan, terus ditambah dalam kurung lagi, ini 1 dikali dengan derajat kepentingan 30%, dalam kurung ditambah I13 nya 0,67,
dikali 20%, dalam kurung hasilnya 0,93. Ini juga sama, 0,67 dikali 50%, terus ditambah 0,67 dikali 30%, 0,33 dikali 20%, hasilnya 0,6. Setelah itu kita peringkingan, karena ini sedikit jadi kita manual peringkingannya. Jadi ranking 1 adalah S2. S2 itu soto Betawi. Dan S3 ranking 2 yaitu soto Banjar. Dan S1-nya ranking 3 yaitu soto Lamongan. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil penelitian menggunakan kedua metode tersebut, yang membedakan adalah nilai net flow di metode Promet, yaitu warung soto 2 memiliki nilai tertinggi yaitu 1, dan sedangkan di metode SAW adalah nilai preferensinya, yaitu warung soto 2 dengan memiliki nilai tertinggi yaitu 0,93. Maka dari itu warung soto 2 atau soto Betawi dapat direkomendasikan untuk warung soto yang terbaik. Sekian penjelasan tentang perbandingan metode Promet dan SAW. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, karena di sini juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.